Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel ya. Hari ini di tanggal 18 di bulan Januari 2024 ya. Dan kalau kita lihat di sini guys, untuk update dari global crypto market cap terlihat adanya kenaikan ya di 1,28%, dan tentu saja juga untuk Fear and Greed Index tampaknya masih bertahan guys di poin 63 ya di area grid. Nanti kita akan update lagi untuk perkembangannya, dan tentu saja hal ini merupakan kontribusi ya dari Bitcoin dan juga teman-teman ngerumpinya di sini guys. Kalau kita lihat ya dalam waktu 24 jam ke belakang, Bitcoin ini bisa dibilang sideways ya di 0,9% merah guys. Kemudian untuk Ethereum juga perubahannya tidak terlalu signifikan di 1,9% merah. Untuk BNB di 2,16% ya turun. Untuk Solana sideways juga ya di 0,18%. XRP turun di 1,3% guys. Dan kalau kita lihat di sini tampaknya ya untuk pergerakan dari altcoin, khususnya untuk altcoin di 100 besar, perubahannya tidak terlalu jauh berbeda ya dari Bitcoin guys, dan rata-rata di 1% aja ya kalau kita lihat di sini guys. Kemudian kalau kita lihat perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin itu sendiri guys, terlihat di sini ya, tampaknya skenario yang kita buat kemarin tidak terrealisasi guys dan ada penurunan ya. Tapi kalau kita lihat di sini sebenarnya bisa dibilang masih bisa mengikuti skenario yang kita bikin kemarin ya, dimana untuk area trendline di sini masih menjadi area support yang cukup kuat ya dengan kenaikan diagonal seperti ini guys ya. Dan kita doakan aja semoga ini menjadi tren positif ya untuk kelanjutan selanjutnya untuk Bitcoin ini. Meskipun beberapa analis dan juga beberapa info yang berkembang sekarang ini banyak yang bilang ya untuk penurunan Bitcoin ini masih akan berlanjut, dan target yang banyak diperkirakan ya oleh para analis itu di sekitar 38.000 guys, atau separah-parahnya nanti menyentuh di Fibonacci retracement ya, kira-kira di harga sekitar $36.000 guys. Jadi kita tunggu aja apakah Bitcoin ini akan naik atau justru akan koreksi lagi lebih dalam. Kita akan update lagi di sini guys. Oke, kita langsung saja menuju ke informasi hari ini ya. Kita lansir dari harian Cointelegraph, diinformasikan bahwa VanEck akan menghapus ETF strategi Bitcoin ya dengan alasan kinerja dan minat investor. Keputusan untuk menghapus saham VanEck Bitcoin strategi ETF muncul sekitar seminggu setelah perusahaan menerima persetujuan dari SEC untuk mendaftarkan saham ETF Bitcoin Spotnya. Perusahaan manajemen aset VanEck mengumumkan bahwa mereka berencana untuk menutup dan melikuidasi Bitcoin dana yang diperdagangkan di bursa kurang dari 2 tahun setelah diluncurkan. Dalam pengumuman 17 Januari, VanEck mengatakan ya bahwa pengawasnya menyetujui likuidasi dan pembubaran untuk ETF strategi Bitcoin di bursa CBOE BZX. Tempat ETF tersebut telah terdaftar sejak November 2021. Keputusan tersebut diambil sekitar 7 hari setelah perusahaan manajemen aset menerima persetujuan dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC untuk mendaftarkan saham ETF Bitcoin Spot Bitcoinnya. Manajer aset mengatakan ya, pemegang saham masih dapat menjual saham ETF strategi Bitcoin mereka hingga 30 Januari, dan dana di bawah ticker XBTF akan dihapus pada 6 Februari nanti. Dalam postingan di 17 Januari di X, VanEck menyarankan ETF yang terkait dengan Bitcoin berjangka telah dihapus karena SEC menyetujui kendaraan investasi Bitcoin Spot guys. VanEck Bitcoin Trust ETF dengan ticker HODL telah tersedia ya untuk diperdagangkan di bursa CBOE BZX sejak 11 Januari kemarin, dengan semua ETF Bitcoin Spot yang baru-baru ini disetujui mencapai volume sekitar 4,5 miliar dolar ya pada hari pertama guys. Sebuah laporan dari CoinShares mengatakan bahwa arus masuk ke produk kripto Amerika Serikat untuk minggu yang berakhir pada 12 Januari melebihi Kanada, Jerman, dan Swedia guys. Oke. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari Bitcoinist, diinformasikan di sini bahwa CEO dari JP Morgan mengecam Bitcoin meskipun posisi kunci dari JP Morgan sendiri itu adalah dalam ETF BlackRock guys. Jadi dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan Squawkbox CNBC, CEO dari JP Morgan, Jamie Dimon, sekali lagi mengungkapkan skeptisismenya terhadap Bitcoin sebagai mata uang kripto terbesar di pasar ya, dimana gelombang kritik baru-baru ini muncul terlepas dari keterlibatan JP Morgan sebagai partisipan resmi untuk ETF Bitcoin dari BlackRock. Selama wawancara ya, Dimon juga mengakui potensi teknologi blockchain, menggambarkannya sebagai teknologi yang efisien dan mampu memindahkan uang dan data. Namun, Dimon membedakan mata uang kripto dengan menyatakan bahwa beberapa di antaranya memiliki kegunaan yang nyata, sementara yang lain seperti Bitcoin tidak.
Dimon juga mengibaratkan Bitcoin sebagai batu peliharaan yang menunjukkan bahwa Bitcoin tidak memiliki nilai praktis selain sebagai aset spekulatif. CEO dari JP Morgan menekankan ya bahwa mata uang kripto tertentu dapat memfasilitasi aplikasi dunia nyata seperti kontrak pintar kecil untuk membeli dan menjual real estate atau tokenizing aset. Namun Dimon juga menunjukkan ya aspek negatif yang terkait dengan Bitcoin ini, termasuk penggunaannya dalam kegiatan terlarang seperti pencucian uang, penghindaran pajak, penipuan, dan perdagangan seks. Dimon juga mengutip contoh-contoh di mana Bitcoin telah digunakan untuk tujuan-tujuan tersebut yang melibatkan transaksi senilai ratusan juta dolar. Hal ini menimbulkan situasi paradoksal ya, di mana Dimon sebagai CEO JP Morgan ya mengkritik Bitcoin sementara institusi tersebut secara aktif terlibat dengan inisiatif terkait Bitcoin. Narasi yang kontras di dalam JP Morgan menunjukkan perspektif internal yang kompleks mengenai aset digital. Pernyataan dari Dimon ini sejalan dengan pernyataannya sebelumnya yang mengulangi keyakinannya bahwa Bitcoin tidak memiliki nilai intrinsik. Namun, komunitas mata uang kripto berpendapat bahwa sifat Bitcoin yang terdesentralisasi dan potensinya sebagai penyimpan nilai membuatnya menjadi kelas aset yang menarik, guys. Kemudian kita lanjut guys ke informasi berikutnya. Kita lansir ya dari harian Cointelegraph. Nah, di sini cukup menarik, guys, di mana timbul ya beberapa pertanyaan yang berkembang di media sosial, guys, khususnya untuk Solana ETF. Jadi kemarin sempat ramai diperbincangkan juga, yaitu Ethereum ETF dan juga XRP ETF, dan sekarang mulai berkembang yaitu Solana ETF, guys. Nah, di sini Franklin Templeton meningkatkan harapan setelah memuji blockchain. Jadi manajer aset bernilai triliunan dolar ini memberikan pujian ya untuk jaringan Solana dalam sebuah postingan di X yang membuat para penggemarnya berharap bahwa Solana ETF pada akhirnya akan hadir juga. Dalam sebuah postingan di media sosial pada 16 Januari, akun resmi X milik manajer aset yang untuk sementara dikelola oleh tim aset digital perusahaan mengatakan bahwa mereka terkesan ya dengan berbagai perkembangan di ekosistem Solana di bawah kepemimpinan Anatoly Yakovenko. Perusahaan mencatat pertumbuhan dalam keuangan terdesentralisasi atau DeFi, jaringan infrastruktur, inovasi token yang tidak dapat dipertukarkan, dan bahkan meme coin di antara perkembangan Solana yang paling menonjol dalam kuartal terakhir saja, guys. Sementara manajer aset juga merujuk ke jaringan Ethereum, Bitcoin Ordinals, Layer 2 berbasis Bitcoin, dan Layer 1 lainnya. Tetapi sebagian besar pujian dari tim aset digital Franklin Templeton tampaknya ditujukan untuk Solana, guys. Sementara itu, sebuah postingan dari pendukung Bitcoin yaitu Lex mengisyaratkan bahwa ETF berbasis Solana mungkin hanya masalah waktu saja, guys. Beberapa ETF spot Ether sekarang sedang menunggu persetujuan dari SEC dan banyak diantaranya akan menerima keputusan akhir dari regulator sekuritas Amerika Serikat sekitar bulan Mei nanti. Dan meskipun Franklin Templeton belum mengajukan ETF spot Ether sendiri, ia telah berbagi sentimen positif ya terhadap ekosistem Ethereum, guys. Jadi kita tunggu aja, guys, apakah benar ya nanti kedepannya Solana juga akan diajukan sebagai ETF-nya setelah Ethereum ataupun XRP. Ini cukup menarik untuk diikuti, guys. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari Zcrypto, diinformasikan bahwa institusi yang berada di puncak ini menuangkan miliaran dolar ya ke dalam XRP Ripple sebagai antisipasi untuk ETF spot XRP khusus, guys. Nah, ini menarik ya. Jadi setelah persetujuan untuk terobosan dari beberapa ETF Bitcoin spot dari SEC, di mana komunitas kripto sangat berharap ya dengan antisipasi dan berspekulasi bahwa ETF XRP spot akan segera bergabung dengan barisan persetujuan regulasi ini, guys. Khususnya gagasan tentang potensi ETF spot XRP mendapatkan daya tarik ketika pengajuan ETF palsu yang terhubung ke BlackRock tahun lalu secara singkat mengelabui para penggemar. Dan meskipun pengajuan tersebut akhirnya terungkap sebagai tipuan, konsep dari ETF XRP menangkap imajinasi para pendukungnya, guys. Pada hari Rabu, Steve McClure, Chief Investment Officer di Valkyrie, mengobarkan api harapan untuk XRP ETF dan mengisyaratkan kemungkinan serupa untuk Ethereum, guys. Dalam sebuah wawancara Bloomberg, McClure juga menyatakan optimismenya tentang masa depan dengan mengatakan dia pikir akan melihat banyak pengajuan untuk Ethereum. Dan dia bahkan berpikir ya, kita mungkin akan melihat sesuatu untuk Ripple mengingat kemajuan yang terjadi baru-baru ini, guys. Patut dicatat ya bahwa seminggu lalu Grayscale Investment juga mengeluarkan pernyataan resmi yang mengkonfirmasi penyertaan kembali XRP sebagai aset komponen dalam Grayscale Digital Large Cap atau GDLC Fund yang semakin memperkuat pandangan positif dalam komunitas XRP, guys. Meskipun demikian ya, sebagai tes lakmus untuk kepercayaan dan
kedewasaan regulasi dalam ekosistem kripto, beberapa pemohon dengan ETF Bitcoin Spot yang disetujui seperti BlackRock, Fidelity, dan Grayscale telah mengajukan aplikasi untuk ETF Ethereum Spot. Nah, langkah ini tidak diragukan lagi ya, akan menjadi indikator apakah industri ini benar-benar telah memasuki era baru dalam menerima lebih banyak ETF sebagai mata uang kripto, guys. Nah, ini menarik ya. Jadi kita tunggu aja ke depannya, guys, apakah akan disusul aset-aset ETF lain mungkin dari XRP, Ethereum, atau mungkin bahkan Solana, guys. Ini keren banget untuk diikuti. Jadi kalian tetap stay tune di sini, oke? Jadi cukup ya untuk informasi hari ini. Untuk informasi yang lain yang belum sempat kita sampaikan di sini, nanti kita akan share di akun Twitter. Dan untuk project-project baru yang mungkin sekarang lagi testnet, ICO, IDO, nanti kita akan share di akun Telegram, guys. Jadi kalian stay tune aja di sini, oke? Dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja, guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.